Aku dilarang hamil oleh suamiku, tapi ia malah menghamili mantan kekasihnya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana awalnya aku begitu bahagia menikah dengan Mas Rudi. Dia bukan hanya suamiku, tapi juga lelaki yang selama ini kupikir akan menjadi pendamping terbaik dalam hidupku. Kami menikah dengan penuh cinta, dan aku yakin pernikahan kami akan membawa kebahagiaan yang sempurna. Seperti wanita lain, aku juga punya impian sederhana, menjalani hidup berumah tangga dengan harmonis, memiliki anak yang lucu, dan menikmati hari tua bersama pasangan yang kucintai. Tapi sayangnya, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Sejak awal pernikahan, aku sudah menyampaikan keinginanku untuk segera memiliki anak. Aku memang sangat menyukai anak-anak, dan aku ingin membangun keluarga kecil yang penuh kehangatan. Namun, setiap kali aku membahas topik ini, Mas Rudi selalu punya alasan untuk menghindar. Dinda, kita nikmati masa-masa berdua dulu, ya. Jangan buru-buru. Lagian, tanggung jawab punya anak itu besar, katanya dengan nada lembut, mencoba meyakinkanku bahwa keputusan itu demi kebaikan kami. Aku mencoba memahami. Mungkin dia memang butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Mungkin dia ingin memastikan segalanya stabil sebelum kami memiliki anak. Aku mencoba bersabar dan meyakinkan diriku sendiri bahwa suamiku hanya ingin yang terbaik untuk kami berdua. Tapi semakin lama, semakin aku merasa ada yang aneh. Mas Rudi bukanlah pria yang kekurangan secara finansial. Pekerjaannya cukup mapan, bahkan lebih dari cukup untuk menafkahi kami dan seorang anak. Kami juga tinggal di rumah yang nyaman, tidak perlu menyewa atau berpindah-pindah tempat tinggal. Setiap kali aku melihat teman-temanku yang telah menikah dan memiliki anak, aku merasa iri. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu, mendengar suara tawa kecil yang memenuhi rumah kami, dan merasakan kebahagiaan saat menggendong buah hati kami sendiri. Tapi impian itu selalu terbentur dengan sikap dingin suamiku setiap kali aku mengutarakan keinginanku. Suatu malam, aku kembali mencoba membahasnya. Mas, aku ingin kita punya anak, kataku pelan saat kami berbaring di tempat tidur. Aku menggenggam tangannya, berharap dia akan memahami perasaanku kali ini. Mas Rudi terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Dinda, aku sudah bilang, kan? Aku belum siap. Kenapa kamu terus menekan aku soal ini? Aku menggigit bibirku, menahan rasa kecewa yang mulai menggelayut. Aku tidak menekan, Mas. Aku hanya ingin tahu, sampai kapan kita harus menunggu? Kita sudah menikah cukup lama. Aku juga sudah ingin merasakan menjadi seorang ibu. Dia menoleh ke arahku, sorot matanya seakan menunjukkan kejengkelan. Dinda, aku capek. Bisa nggak kita nggak bahas ini terus? Aku minta tolong, jangan bahas soal anak dulu. Hatiku mencelos. Aku tidak mengerti kenapa dia begitu menolak gagasan ini. Aku bisa memahami jika alasannya masuk akal, tetapi semakin lama, alasannya terdengar semakin mengada-ada. Aku pun mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Aku mencoba untuk bersabar. Aku berpikir mungkin nanti, dengan berjalannya waktu, dia akan berubah pikiran. Aku mulai lebih berhati-hati dalam membahas soal anak agar tidak memicu pertengkaran. Tapi diam-diam, aku merasa kecewa dan sedih. Aku merasa tidak dihargai sebagai seorang istri yang juga memiliki impian dalam pernikahan ini. Hingga suatu hari, aku memutuskan untuk berhenti mengonsumsi pil KB tanpa memberitahu Mas Rudi. Aku berharap keajaiban akan datang, bahwa aku akan hamil dan dia akan menerimanya dengan bahagia. Aku berpikir, mungkin setelah melihat bayi dalam kandunganku,
dia akan berubah dan menyambut kehadiran anak kami dengan tangan terbuka. Tapi harapanku terlalu naif. Ketika akhirnya dia tahu bahwa aku tidak lagi minum pil KB, reaksinya jauh di luar dugaanku. Mas Rudi marah besar. Dia menatapku dengan sorot mata tajam, seakan aku telah melakukan kesalahan besar. Dinda, kenapa kamu bisa nekat begini? Aku sudah bilang, aku belum siap. Kenapa kamu nggak bisa menghargai keputusanku? Aku terdiam, hatiku sakit mendengar kata-katanya. Aku juga punya hak dalam pernikahan ini, Mas. Aku ingin punya anak. Kenapa kamu selalu menolaknya? Aku ingin tahu alasannya. Dia menghela napas panjang, tampak berusaha menahan amarahnya. Aku cuma belum siap, Dinda. Aku nggak mau anak dulu. Bisa nggak kamu terima itu? Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang belum siap? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan dariku? Aku tidak tahu, tapi di dalam hatiku, aku merasakan firasat buruk yang perlahan mulai menghantuiku. Sejak pertengkaran malam itu, aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini mungkin luput dari perhatianku. Mas Rudi bukan hanya menolak membahas soal anak, tapi dia juga semakin sering menghindar dariku. Jika dulu kami selalu makan malam bersama di rumah, kini ia sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Katanya, pekerjaan di kantor sedang banyak, ada lembur mendadak, atau teman-teman kantornya mengajaknya makan di luar. Awalnya, aku mencoba percaya. Aku berpikir mungkin memang benar dia sedang sibuk. Tapi lama-kelamaan, aku merasa ada yang janggal. Mas Rudi bukan hanya sering pulang larut, tapi dia juga semakin jarang menghabiskan waktu denganku. Jika dulu setiap malam sebelum tidur kami masih sempat berbincang, sekarang ia lebih memilih sibuk dengan ponselnya. Ia seringkali membelakangi aku saat sedang mengetik pesan, atau buru-buru mengunci layar begitu aku mencoba mendekat. Aku tahu ini mungkin hanya firasatku saja, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang terus menghantuiku. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil dalam dirinya. Ia menjadi lebih sering berdandan sebelum pergi kerja, menggunakan parfum yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Ia juga lebih sering mengecek penampilannya di depan cermin, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan sebelumnya. Saat kutanya, ia hanya tertawa dan berkata, "Ya ampun, Din, masa aku nggak boleh merawat diri sih? Kamu mau suamimu kelihatan kucel di kantor?" Aku terdiam, tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang terasa berbeda. Ia mencoba terdengar santai, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Puncaknya adalah ketika aku mencoba mengejutkannya di kantor. Hari itu, aku memutuskan untuk mengantarkan makan siang untuknya. Aku memasak makanan favoritnya, berharap bisa sedikit mencairkan suasana antara kami yang belakangan terasa dingin. Dengan hati berbunga-bunga, aku datang ke kantornya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Namun, saat aku sampai di sana, aku mendapatkan kejutan yang berbeda, kejutan yang menyakitkan. Saat aku tiba, aku melihatnya keluar dari gedung kantornya bersama seorang wanita. Mereka tampak begitu akrab, tertawa bersama. Bahkan Mas Rudi dengan santainya menyentuh bahu wanita itu. Aku berdiri terpaku, merasa dadaku mendadak sesak. Wanita itu bukan orang asing bagiku. Aku mengenalnya. Ria, mantan pacar Mas Rudi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak mungkin langsung mendekati mereka dan membuat keributan di depan kantor suamiku. Jadi aku hanya berdiri di kejauhan, mengamati mereka dengan hati yang terasa hancur. Mereka berjalan bersama menuju parkiran, dan yang lebih menyakitkan, aku melihat Mas Rudi membuka pintu mobil untuk Ria dengan penuh perhatian. Itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan untukku. Aku berbalik sebelum mereka bisa melihatku.
Aku menggenggam kotak makan siang yang kubawa dengan tangan gemetar. Nafasku terasa berat, kepalaku pening. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama ini menutup mata terhadap kenyataan yang ada di depan mataku. Malamnya, saat Mas Rudi pulang, aku mencoba bertanya dengan nada sehalus mungkin, berusaha untuk tidak menunjukkan kecurigaanku. "Mas, hari ini kerjaannya gimana? Sibuk banget ya?" Dia yang sedang melepas dasinya hanya menjawab singkat, "Iya, seperti biasa. Capek banget." Aku mengangguk, lalu pura-pura bertanya dengan santai, "Oh ya, tadi siang aku ke kantor Mas. Mau kasih makan siang buat Mas." Saat aku mengatakan itu, ekspresi Mas Rudi langsung berubah. Aku melihat bagaimana bahunya menegang sesaat sebelum ia mencoba bersikap santai. "Oh ya? Kok nggak bilang dulu? Aku lagi sibuk banget soalnya." Aku menatapnya lekat-lekat. "Iya, aku lihat Mas lagi keluar sama seseorang." Aku sengaja tidak langsung menyebut nama Ria. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya. Tapi yang kudapat adalah tatapan waspada dari Mas Rudi. "Hah? Siapa?" "Aku tadi cuma keluar makan sebentar sama teman kantor." Aku merasakan ada kebohongan di sana, dan itu semakin membuatku sakit hati. Aku ingin menekan lebih jauh, tapi aku menahan diri. Jika aku ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya, aku harus bersabar dan mencari bukti lebih banyak. Sejak saat itu, aku semakin memperhatikan setiap gerak-geriknya. Aku ingin tahu apakah yang kulihat hari itu hanyalah kebetulan, atau memang ada sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan. Aku tidak ingin menjadi istri yang cemburu tanpa alasan, tapi aku juga tidak mau menjadi istri yang dibodohi dan dikhianati tanpa sadar. Dan saat aku semakin dalam menggali kebenaran, aku tidak pernah menyangka bahwa yang akan kutemukan jauh lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan tentang Mas Rudi dan Ria terus berputar di kepalaku, membuat dadaku sesak. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir rasional bahwa mungkin pertemuan mereka memang kebetulan dan tidak ada yang perlu dicurigai. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benakku. Jika memang tidak ada apa-apa, kenapa Mas Rudi terlihat begitu tegang saat aku mengatakan bahwa aku melihatnya bersama Ria? Kenapa dia berbohong, mengatakan bahwa dia hanya makan bersama teman kantornya, padahal aku melihatnya dengan mataku sendiri? Aku berbalik ke arah Mas Rudi yang sudah tertidur di sampingku. Wajahnya terlihat begitu tenang, seolah-olah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Berbeda denganku yang harus menahan gejolak rasa curiga dan sakit hati. Aku menatap ponselnya yang tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur. Sebuah ide gila tiba-tiba muncul di kepalaku. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang percaya kepada suaminya. Aku tidak pernah merasa perlu memeriksa ponselnya atau mencari tahu dengan siapa dia berkomunikasi. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, aku merasa harus melakukannya, karena firasatku mengatakan ada sesuatu yang salah. Dengan hati-hati, aku meraih ponselnya dan membawanya ke pangkuanku. Jari-jariku gemetar saat aku menekan tombol layar. Seperti yang kuduga, ponselnya terkunci dengan pola. Tapi aku sudah memperhatikan bagaimana dia membuka ponselnya selama ini. Aku mencoba satu pola yang sering kulihat, dan berhasil. Layarnya terbuka, menampilkan layar utama dengan beberapa notifikasi yang belum dibaca. Dadaku berdebar kencang. Aku tahu ini adalah pelanggaran privasi, tapi aku sudah terlalu putus asa untuk mencari kebenaran. Aku membuka aplikasi pesan dan mulai mencari percakapan yang mencurigakan. Dan saat aku menemukan nama Ria di daftar chatnya, jantungku seperti berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, aku mengetuk percakapan itu. Mataku langsung disuguhi deretan pesan yang membuatku ingin menangis seketika. "Sayang, kamu kangen aku nggak? Aku capek banget hari ini, pengen dipeluk kamu."
Aku nggak sabar kita bisa bersama selamanya. Aku lelah harus sembunyi-sembunyi seperti ini. Dan yang paling menghancurkan hatiku, Mas, aku hamil. Aku nyaris menjatuhkan ponsel dari tanganku. Mataku membelalak, dadaku terasa sesak. Ria, hamil? Dan dia mengatakannya kepada Mas Rudi? Aku mengusap mulutku yang terasa kering, berusaha menenangkan diri agar tidak langsung menangis dan membangunkan suamiku. Aku melanjutkan membaca pesan-pesan itu, berusaha mencerna semuanya. Aku udah telat hampir 2 bulan. Aku yakin ini anak kita, Mas. Terus aku harus gimana? Ya tanggung jawablah. Aku nggak mau jadi ibu tunggal. Aku mau kamu ada di sisiku. Aku membaca setiap kata dengan air mata yang menggenang. Aku ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk, tapi kenyataannya terpampang jelas di depan mataku. Aku yang selama ini dilarang hamil, justru mendapati suamiku menghamili wanita lain, mantan pacarnya. Aku yang selama ini berusaha memahami alasan Mas Rudi untuk menunda memiliki anak, ternyata hanya dibohongi. Tanganku mengepal, amarah mulai menguasai diriku. Aku ingin langsung membangunkannya, menampar wajahnya, dan menuntut penjelasan. Tapi aku menahan diri. Aku harus berpikir jernih. Aku butuh rencana. Aku tidak ingin berkonfrontasi tanpa persiapan, tanpa tahu langkah apa yang harus kuambil setelah ini. Dengan hati yang hancur, aku meletakkan kembali ponselnya ke tempat semula. Aku berbaring di sampingnya, tapi mataku tetap terbuka menatap langit-langit kamar. Air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku mencoba mengatur napasku, mencoba menguatkan diriku sendiri. Malam ini, dunia yang selama ini ku kenal telah runtuh. Aku bukan lagi istri yang bahagia, bukan lagi wanita yang percaya bahwa pernikahanku akan bertahan selamanya. Aku telah dikhianati, dan kini aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Pagi itu, aku bangun dengan mata sembab. Aku tidak tahu sudah berapa jam aku terjaga semalaman, mencerna kenyataan pahit yang baru saja kutemukan. Rasanya seperti ada lubang besar di dadaku, menghisap semua kebahagiaan yang pernah aku rasakan dalam pernikahan ini. Aku ingin sekali berteriak, ingin menangis sejadi-jadinya, ingin meluapkan amarahku, tetapi aku sadar aku harus menahan diri. Aku tidak boleh gegabah. Di sebelahku, Mas Rudi masih terlelap. Napasnya tenang, seolah tak ada beban yang menghantui pikirannya. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari alasan untuk tetap percaya padanya, tetapi yang kutemukan hanyalah kepalsuan. Pria yang selama ini kupikir mencintaiku ternyata menyembunyikan sesuatu yang begitu besar. Sebuah pengkhianatan yang tidak bisa ku mengerti. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, mencoba menata pikiranku. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa, mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi hatiku bergejolak. Setiap kali aku mengingat isi pesan di ponselnya, aku merasa mual. Aku, istrinya, justru dilarang memiliki anak, sementara wanita lain di luar sana, mantan pacarnya, justru tengah mengandung anaknya. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan ini kepadaku? Saat aku sedang menuangkan kopi ke dalam cangkir, aku mendengar langkah kaki Mas Rudi mendekat. Aku menoleh, melihatnya berjalan ke arah meja makan dengan wajah masih terlihat mengantuk. Ia tersenyum kecil kepadaku, seperti tidak ada yang terjadi. Seolah-olah kami adalah pasangan bahagia yang menjalani pagi dengan normal. "Pagi, sayang," katanya sambil mengambil tempat duduk. Aku hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan gejolak emosiku. Aku tahu aku tidak bisa langsung menyerangnya dengan pertanyaan. Aku harus lebih cerdik dari itu. Aku harus mendengar pengakuannya, bukan hanya mengandalkan bukti yang kutemukan diam-diam. "Kamu kelihatan capek," katanya lagi sambil mengaduk kopi di hadapannya. "Semalam gak bisa tidur." Aku tersenyum tipis, berusaha tetap tenang. "Iya, aku banyak mikir."
Ia menatapku sekilas sebelum kembali menyeruput kopinya. Mikirin apa? Aku menimbang sejenak, lalu berkata dengan nada sehalus mungkin, tentang kita, Mas. Tentang anak. Aku melihat bagaimana ia langsung menegang. Tangan yang memegang cangkir kopi itu sedikit gemetar sebelum dengan cepat ia menaruhnya kembali di atas meja. Dinda, kita sudah bahas ini. Aku belum siap. Aku mengangguk pelan, berpura-pura menerima jawabannya. Iya, aku tahu. Aku cuma penasaran. Sebenarnya kamu gak mau punya anak, atau kamu gak mau punya anak sama aku? Aku melihat bagaimana ekspresinya berubah. Mata itu menatapku dengan penuh kewaspadaan, seperti seseorang yang ketahuan sedang berbohong. Apa maksudmu? Aku menghela napas, berpura-pura tampak sedih. Aku cuma berpikir, mungkin aku yang kurang baik sebagai istri. Mungkin aku bukan wanita yang pantas jadi ibu dari anak-anakmu. Ia terdiam. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya berputar, mencari jawaban yang tepat untuk diberikan kepadaku. Apa sih yang kamu omongin? Bukan itu alasannya, Din. Aku cuma belum siap aja. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku ingin sekali membalasnya dengan kata-kata tajam. Ingin menampar wajahnya dengan fakta bahwa aku sudah tahu semuanya. Tapi aku masih menahan diri. Aku ingin melihat sampai kapan ia akan terus berbohong kepadaku. Kalau begitu, kenapa kamu bisa membuat wanita lain hamil? Sejenak, ruangan itu terasa hening. Mas Rudi menatapku dengan wajah terkejut. Mulutnya terbuka sedikit, seakan ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Ia tampak seperti orang yang baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan, dan reaksinya semakin membuat hatiku sakit. Apa? Suaranya bergetar. Aku tersenyum sinis, meski air mataku hampir jatuh. Aku nggak bodoh, Mas. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu masih berhubungan sama Ria. Aku tahu dia hamil anakmu. Aku lihat sendiri pesannya di ponselmu. Wajahnya langsung pucat. Ia menatapku dengan mata membelalak, seakan tidak percaya bahwa rahasianya telah terbongkar. Tangannya terkepal di atas meja, rahangnya mengeras. Dinda, aku bisa jelasin. Aku tertawa pahit. Jelasin apa? Jelasin kenapa kamu melarang aku hamil tapi malah menghamili wanita lain? Jelasin kenapa kamu berbohong setiap hari, berpura-pura jadi suami yang baik sementara di belakang aku kamu bermain dengan mantan pacarmu. Ia tidak bisa menjawab. Wajahnya semakin pucat, keringat mulai membasahi dahinya. Aku bisa melihat ketakutan di matanya, ketakutan bahwa segalanya telah runtuh. Apa kamu pernah mencintaiku, Mas? Tanyaku lirih, suaraku mulai bergetar karena menahan isak. Ia terdiam. Dan disitulah aku tahu jawabannya. Jika ia benar-benar mencintaiku, seharusnya ia tidak akan ragu untuk menjawab. Jika ia benar-benar masih peduli, seharusnya ia tidak akan mengkhianatiku seperti ini. Aku menghapus air mata yang akhirnya jatuh di pipiku. Aku ingin dengar langsung darimu, Mas. Kamu mau apa sekarang? Kamu mau meninggalkan aku dan menikahi Ria? Atau kamu mau terus berpura-pura di sini sementara di luar sana wanita lain mengandung anakmu? Ia masih terdiam, tangannya menggenggam rambutnya sendiri, tampak frustrasi. Dinda, ini bukan seperti yang kamu kira. Aku tertawa lagi, kali ini lebih menyakitkan. Oh, jadi menurutmu aku salah kira? Oke, kalau begitu, aku akan buat segalanya lebih jelas. Aku bangkit dari tempat dudukku, lalu berjalan ke kamar. Aku menarik koper yang ada di lemari, membuka laci, dan mulai memasukkan pakaianku ke dalamnya. Aku tidak akan tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Aku sudah cukup tersakiti, sudah cukup dibohongi. Jika ia tidak bisa membuat keputusan, maka aku yang akan mengambil langkah pertama.
Saat Mas Rudi menyusulku ke kamar dan melihat apa yang aku lakukan, ia langsung panik. "Dinda, kamu mau kemana?" Aku menatapnya tajam, mataku masih basah oleh air mata. "Aku pergi, Mas. Aku tidak akan tinggal di rumah ini dengan pria yang sudah mengkhianatiku." Ia mencoba menarik tanganku, tetapi aku menepisnya. "Dinda, tolong dengarkan aku dulu. Jangan pergi." Aku menahan tangis yang hampir pecah. "Kenapa? Kenapa aku harus tetap di sini? Aku sudah cukup bersabar, Mas. Aku sudah cukup berusaha untuk mempertahankan pernikahan ini. Tapi kalau aku hanya akan terus disakiti, buat apa?" Aku menarik koperku, melangkah keluar dari kamar. Saat aku melewati ruang tamu, aku menatap rumah ini untuk terakhir kalinya. Tempat di mana aku pernah bahagia. Tempat di mana aku pernah berpikir aku akan menghabiskan hidupku bersama pria yang kucintai. Tapi semuanya telah berakhir. Aku melangkah keluar, meninggalkan Mas Rudi yang masih berdiri di depan pintu, tampak hancur dan bingung. Tapi kali ini, aku tidak peduli lagi. Aku harus pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dan dengan itu, aku melangkah pergi dari rumah yang tak lagi bisa kusebut rumah. Angin pagi menerpa wajahku ketika aku keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu penuh dengan cinta, tetapi kini hanya menyisakan kepedihan. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seolah kakiku enggan meninggalkan tempat yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi dada ini tetap terasa sesak. Hatiku masih berdarah. Luka yang diberikan oleh pengkhianatan ini terlalu dalam untuk segera sembuh. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakiku menuntunku kemanapun mereka mau. Koper kecil yang kubawa terasa lebih berat dari seharusnya, bukan karena isinya, tetapi karena beban emosional yang menyertainya. Aku merasa kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Pernikahan yang kuanggap suci kini hanya tinggal kepingan-kepingan kenangan yang menyakitkan. Aku mengeluarkan ponsel dari tas, menatap layar dengan ragu. Aku butuh tempat untuk pergi, seseorang yang bisa menampungku sementara aku mencoba memahami semua ini. Aku berpikir untuk pulang ke rumah orang tuaku, tetapi aku tahu ibuku pasti akan panik dan langsung menginterogasiku dengan 1000 pertanyaan. Aku tidak siap untuk menjelaskan semuanya sekarang. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Akhirnya, aku memutuskan untuk menelepon sahabatku, Lila. Ia adalah orang yang selalu ada untukku, orang yang tidak akan menghakimiku sebelum mendengar seluruh ceritaku. Aku menekan tombol panggil, dan tak lama kemudian, suara familiar itu menyapaku. "Dinda? Tumben pagi-pagi gini nelpon. Ada apa?" Suara ceria Lila sedikit meredakan gejolak di dadaku, tetapi aku tidak bisa menahan isakan kecil yang akhirnya keluar. "Li, aku butuh tempat tinggal sementara. Aku nggak bisa tinggal di rumah itu lagi." Hening sejenak di seberang sana sebelum Lila berkata dengan nada khawatir, "Dinda, kamu di mana sekarang? Aku jemput." "Oke." Aku menyebutkan lokasi di mana aku berada, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, Lila sudah tiba dengan mobilnya. Begitu aku masuk ke dalam mobil, ia langsung memelukku erat. Tanpa berkata apa-apa, ia membiarkanku menangis di pundaknya, memberikan kenyamanan yang sangat aku butuhkan saat ini. "Ayo kita pulang ke rumahku," katanya lembut. Selama perjalanan, aku hanya diam, menatap keluar jendela dengan pikiran yang berantakan. Semua kejadian tadi pagi terus berputar di kepalaku. Ekspresi terkejut Mas Rudi, suaranya yang bergetar ketika berusaha mencari alasan, tatapan penuh ketakutan di matanya saat aku mengungkapkan bahwa aku tahu semuanya. Aku bertanya-tanya, apakah ia menyesal? Apakah ia bahkan peduli bahwa aku telah pergi? Sampai di apartemen Lila, aku langsung merebahkan diri di sofa. Rasanya seperti semua energi dalam tubuhku telah terkuras habis. Aku ingin tidur dan melupakan semuanya.
tetapi pikiranku terus berputar, menolak untuk membiarkanku beristirahat. Lila duduk di sampingku, menatapku dengan ekspresi penuh perhatian. "Sekarang, cerita semuanya ke aku," pintanya dengan lembut. Aku menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Mas Rudi selalu menolak untuk punya anak. Tentang bagaimana aku mulai curiga dengan tingkah lakunya. Tentang pesan-pesan yang kutemukan di ponselnya. Dan tentang bagaimana akhirnya aku menghadapinya pagi ini. Lila menggeleng-gelengkan kepala. Matanya penuh kemarahan. "Brengsek. Aku nggak percaya dia bisa sekejam ini ke kamu. Dinda, kamu nggak pantas diperlakukan kayak gini." Aku mengusap mataku yang masih basah. "Aku juga nggak percaya, Li. Aku pikir pernikahan kami bahagia. Aku pikir dia mencintaiku." Lila meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Kamu terlalu baik, Din. Kamu selalu berusaha memahami dia. Selalu berusaha percaya sama dia. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Dia menghancurkan kamu." Aku mengangguk pelan, menyadari betapa benar kata-kata Lila. Selama ini, aku selalu mencoba menjadi istri yang baik, istri yang sabar. Aku menahan segala kekecewaanku demi mempertahankan pernikahan ini, tetapi pada akhirnya, aku hanya disakiti. Lila menghela napas panjang. "Sekarang kamu mau apa? Mau cerai?" Aku terdiam. Kata cerai terdengar begitu besar, begitu menakutkan. Aku tidak pernah membayangkan pernikahanku akan berakhir seperti ini. Tapi apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa kembali ke rumah itu. Tidak bisa hidup dengan seseorang yang telah mengkhianatiku sedemikian rupa. Aku nggak tahu. Akhirnya aku berkata pelan. "Aku butuh waktu untuk berpikir." Lila mengangguk mengerti. "Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Aku ada buat kamu. Oke?" Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Li. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ada kamu." Ia tersenyum, tetapi ada kemarahan yang masih tersisa di matanya. "Dan satu lagi, aku harap Mas Rudi dan perempuan itu mendapatkan karmanya. Mereka nggak akan bisa bahagia setelah menyakitimu seperti ini." Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu apakah aku menginginkan balas dendam atau tidak. Saat ini, yang bisa kupikirkan hanyalah bagaimana caraku untuk bisa berdiri lagi setelah luka ini. Namun, jauh di dalam hatiku, ada sebuah harapan kecil bahwa hidup akan membalas segalanya. Bahwa suatu hari nanti, Mas Rudi akan menyesali keputusannya. Bahwa ia akan tahu betapa besar kesalahannya. Dan ketika hari itu tiba, aku ingin berada di tempat yang lebih baik. Aku ingin menjadi seseorang yang lebih kuat. Aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku tidak akan hancur hanya karena dia menghancurkan hatiku. Sudah 2 hari aku tinggal di apartemen Lila, dan selama 2 hari itu pula aku berusaha menata ulang hidupku. Aku belum siap menghadapi kenyataan bahwa pernikahanku benar-benar berada di ujung jurang. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus menghindarinya. Setiap kali aku menutup mata, aku teringat wajah Mas Rudi, wajah pria yang dulu kucintai sepenuh hati, tetapi kini hanya menyisakan luka yang begitu dalam. Selama 2 hari ini, Mas Rudi menghubungiku berkali-kali. Panggilan tidak terjawab dan pesan-pesan yang masuk terus bertambah, tetapi aku tidak pernah sekalipun membalasnya. Aku tidak siap untuk mendengar suaranya. Tidak siap untuk mendengar alasan-alasannya yang pasti terdengar basi di telingaku. Aku hanya ingin waktu untuk diriku sendiri, untuk menyembuhkan luka yang ia buat. "Dinda, sampai kapan kamu mau diam?" tanya Lila suatu pagi saat kami sedang duduk di balkon apartemennya. "Cepat atau lambat, kamu harus menghadapi dia." Aku mengaduk teh di cangkirku dengan perlahan, menatap cairan hangat itu tanpa benar-benar melihatnya. "Aku tahu, Li. Tapi aku masih belum siap." Lila menghela napas panjang. "Kalau menurutku,
Kamu harus bicara sama dia. Bukan untuk memaafkan atau memberi dia kesempatan, tapi untuk menegaskan bahwa kamu bukan perempuan lemah yang bisa dipermainkan. Aku menggigit bibirku, merenungkan kata-kata Lila. Benar, aku tidak boleh terus lari. Jika aku ingin menyelesaikan ini, aku harus menghadapi Mas Rudi secara langsung. Aku harus mendengar sendiri apa yang ingin ia katakan dan memastikan bahwa aku tidak akan goyah dengan kata-katanya. Dengan tekad yang mulai tumbuh di hatiku, aku meraih ponsel dan membuka pesan terakhir yang dikirim Mas Rudi. Dinda, aku mohon, izinkan aku bertemu denganmu. Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku tahu aku salah, tapi tolong, jangan pergi begitu saja. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengetik balasan. Besok, pukul 3 sore, di kafe dekat kantor lama kita. Jangan telat. Aku menekan tombol kirim, lalu meletakkan ponsel di meja dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pertemuan itu, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Mas Rudi mempermainkanku lagi. Keesokan harinya, aku duduk di sebuah kafe kecil yang pernah menjadi tempat favorit kami saat masih pacaran. Tempat ini menyimpan begitu banyak kenangan manis, tetapi kini, semua kenangan itu terasa pahit di hatiku. Aku memegang cangkir kopi dengan tangan yang sedikit gemetar, menunggu kehadiran pria yang telah menghancurkan pernikahan kami. Tidak lama kemudian, aku melihat sosok Mas Rudi memasuki kafe. Ia tampak berbeda, wajahnya tampak lebih lelah, matanya sayu, dan tubuhnya sedikit lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa kasihan atau justru puas melihatnya seperti ini. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di depanku dengan ekspresi penuh penyesalan. Dinda. Aku menatapnya tajam. Jelaskan. Mas Rudi mengusap wajahnya, lalu menatapku dengan mata penuh kepanikan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku nggak pernah berniat menyakitimu, Din. Aku tertawa pahit. Tidak berniat menyakitiku? Kamu berselingkuh dengan mantan pacarmu, kamu menghamilinya, sementara aku, istrimu, justru kamu larang untuk hamil. Dan kamu bilang tidak berniat menyakitiku. Ia terdiam, tidak bisa menjawab. Aku bisa melihat bagaimana ia bergumul dengan dirinya sendiri, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk membela dirinya. Aku takut, Dinda. Akhirnya ia berkata pelan. Aku takut punya anak. Aku takut menjadi ayah yang buruk. Aku takut gagal. Aku menatapnya dengan tajam. Dan itu alasan yang cukup untuk mengkhianatiku? Untuk tidur dengan wanita lain? Untuk menghamili dia? Sementara aku yang kamu nikahi justru kamu abaikan. Mas Rudi menundukkan kepala, seolah malu dengan dirinya sendiri. Aku nggak punya alasan yang bisa membenarkan perbuatanku. Aku bodoh. Aku lemah. Aku menggelengkan kepala, merasa muak dengan semua pembelaan diri ini. Kamu bukan hanya bodoh, Mas. Kamu egois. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Dan sekarang, apa yang kamu harapkan dariku? Aku memaafkanmu? Aku kembali ke rumah dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata penuh harapan. Aku ingin menebus semuanya, Din. Aku ingin memperbaiki kesalahan ini. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku menatapnya lama, mencoba mencari secercah ketulusan dalam kata-katanya. Tetapi yang kutemukan hanyalah keputusasaan. Keputusasaan karena ia takut kehilangan aku, bukan karena ia benar-benar menyesali perbuatannya. Aku menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara mantap, "Tidak." Wajahnya langsung pucat. "Dinda, jangan gini." Aku menggelengkan kepala. Aku sudah cukup bersabar, Mas. Aku sudah cukup terluka.
Aku tidak bisa kembali ke dalam hubungan yang penuh kebohongan ini. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang telah mengkhianatiku sedalam ini. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah terlalu banyak menangis, dan kini giliran dia yang merasakan sakitnya kehilangan. Aku akan mengurus perceraian kita, lanjutku. Dan setelah ini, aku harap kamu tidak menghubungiku lagi. Aku bangkit dari kursiku, meraih tas, dan berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu, Mas Rudi sedang duduk di sana dengan hati hancur. Aku tahu, ia tidak pernah menyangka aku akan sekuat ini. Tetapi aku sudah selesai menjadi wanita yang bodoh. Aku sudah selesai menjadi istri yang terus memaafkan tanpa mendapatkan balasan yang layak. Saat aku melangkah keluar ke jalanan yang ramai, aku merasa sesuatu yang selama ini membebaniku akhirnya terlepas. Aku telah mengambil keputusan yang tepat. Aku telah memilih diriku sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan menyesalinya. Aku berjalan menyusuri trotoar dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan, tetapi juga ada kepedihan yang masih menyelinap di hati. Keputusan untuk meninggalkan Mas Rudi memang sudah bulat, tetapi bukan berarti rasa sakitnya hilang begitu saja. Pernikahan kami telah runtuh, dan aku harus menerima kenyataan bahwa semua impian yang dulu kubangun bersama dia kini hanya tinggal puing-puing yang berserakan. Angin sore mengelus wajahku saat aku berhenti di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara masuk ke paru-paruku, seolah mencoba mengisi kehampaan yang kini menyelimuti hatiku. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan benar-benar bisa bahagia lagi setelah ini? Apakah aku akan bisa menjalani hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantuiku? Ponselku bergetar di dalam tas. Aku mengeluarkannya dan melihat nama Lila di layar. Aku ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Dinda, kamu di mana? Aku khawatir. Suara Lila terdengar penuh perhatian. Aku baru keluar dari kafe. Aku ketemu Mas Rudi tadi, jawabku dengan suara lelah. Lila terdiam beberapa saat sebelum bertanya, dan gimana hasilnya? Aku bilang aku ingin cerai, kataku pelan, tetapi penuh ketegasan. Di seberang sana, Lila menghela napas lega. Akhirnya, Din, aku tahu ini berat buat kamu, tapi ini keputusan terbaik. Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatku. Iya, aku tahu. Sekarang kamu mau kemana? Tanyanya lagi. Aku melirik ke arah jalanan yang mulai dipenuhi kendaraan yang melaju cepat. Aku tidak ingin kembali ke apartemen Lila sekarang. Aku butuh waktu sendirian. Waktu untuk benar-benar meresapi keputusan yang baru saja kuambil. Aku mau jalan-jalan dulu sebentar, jawabku. Lila sepertinya ingin membantah, tetapi ia akhirnya berkata, baiklah. Tapi kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Aku mengangguk lagi. Iya, terima kasih, Li. Aku mengakhiri panggilan dan memasukkan ponsel kembali ke dalam tas. Aku tidak tahu kemana kakiku akan membawaku, tetapi aku terus melangkah. Aku melewati berbagai toko dan restoran yang dulu sering kukunjungi bersama Mas Rudi. Dulu, tempat-tempat ini terasa penuh kenangan indah. Tetapi sekarang, semuanya terasa kosong. Tanpa sadar, aku sampai di sebuah taman kota yang cukup sepi. Aku duduk di salah satu bangku kayu yang menghadap ke kolam kecil di tengah taman. Aku menatap permukaan air yang tenang, membiarkan pikiranku mengembara. Tiba-tiba, kenangan tentang bagaimana aku dan Mas Rudi pertama kali bertemu kembali muncul di benakku. Aku ingat bagaimana aku jatuh cinta pada senyum dan perhatian kecilnya. Aku ingat bagaimana aku begitu yakin bahwa dia adalah pria yang tepat untukku. Aku ingat betapa bahagianya aku ketika ia melamarku, dan bagaimana aku percaya bahwa kami akan hidup bahagia selamanya. Tetapi semua itu hanyalah ilusi. Cinta yang kupikir akan bertahan selamanya ternyata tidak lebih dari kebohongan yang indah.
Aku meremas ujung mantelku, mencoba menahan air mata yang kembali menggenang. Aku tidak ingin menangis lagi. Aku sudah cukup menangis untuk seorang pria yang tidak layak mendapatkan air mataku. Lalu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang akan kulakukan setelah ini? Aku sudah memutuskan untuk berpisah. Tetapi bagaimana kelanjutan hidupku? Aku tidak bisa terus tinggal di apartemen Lila selamanya. Aku harus mencari tempat baru, membangun kembali hidupku dari awal. Aku mengeluarkan ponsel dan mulai mencari informasi tentang apartemen yang bisa kusewa. Aku butuh tempat yang kecil tetapi nyaman, tempat di mana aku bisa merasa aman dan bisa memulai kembali hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu. Saat sedang mencari, aku menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dinda, aku dengar kamu mau cerai dari Rudy. Aku harap kamu bisa bicara denganku dulu sebelum mengambil keputusan. Aku mengerutkan kening, lalu membaca ulang pesan itu. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari siapa pengirimnya. Ria. Aku merasakan amarah langsung menyala dalam dadaku. Wanita yang telah merebut suamiku ini kini ingin bicara denganku? Untuk apa? Apa ia ingin meminta maaf? Atau justru ingin menyombongkan diri karena berhasil mendapatkan pria yang dulu kupikir setia? Tanganku gemetar saat aku mengetik balasan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan, jadi jangan ganggu aku lagi. Aku menekan tombol kirim dengan penuh emosi. Aku tidak ingin terlibat dalam drama lagi. Aku sudah cukup lelah. Tidak butuh waktu lama sebelum pesan balasan datang. Aku tahu kamu membenciku, dan aku pantas dibenci. Tapi aku juga korban dalam semua ini. Dinda, aku hamil, dan Rudy tidak bertanggung jawab. Aku membaca pesan itu berulang kali, memastikan bahwa aku tidak salah paham. Hatiku terasa seperti dihantam sesuatu yang begitu keras. Mas Rudy tidak bertanggung jawab? Aku menggelengkan kepala, berusaha memahami apa yang baru saja kubaca. Bukankah ia mengkhianatiku untuk wanita ini? Bukankah ia memilih Ria dan anaknya? Lalu, bagaimana bisa ia malah meninggalkan Ria sekarang? Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa bahwa keadilan mulai berpihak padaku. Jika yang dikatakan Ria benar, maka Mas Rudy akhirnya mulai merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Aku menarik napas panjang dan membiarkan diriku tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Mungkin ini adalah awal dari karmanya. Dan mungkin, ini adalah awal dari kebebasanku yang sesungguhnya. Aku masih duduk di bangku taman dengan ponsel di tanganku, menatap pesan dari Ria yang terasa begitu absurd. Jadi, Mas Rudy tidak bertanggung jawab atas kehamilan yang dulu begitu ia pertahankan? Ia yang rela mengkhianatiku demi anak yang dikandung Ria, kini justru mengabaikan mereka? Aku tertawa kecil, bukan karena bahagia, tetapi karena ironinya begitu menyakitkan. Tanganku hampir saja mengetik balasan pedas, tetapi aku menahan diri. Untuk apa? Aku tidak punya kewajiban untuk peduli pada Ria atau bayi dalam kandungannya. Mereka adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Aku menghapus pesan yang hampir ku ketik, lalu menutup ponselku. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam drama mereka. Bagiku, mereka tidak lebih dari bayangan masa lalu yang harus kutinggalkan. Namun, meskipun aku ingin mengabaikannya, pikiranku terus berputar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Mas Rudy memilih meninggalkan Ria setelah menghancurkan pernikahannya denganku? Apakah ia menyesal? Atau justru ia hanya seorang pria pengecut yang lari dari tanggung jawab setelah mendapatkan apa yang ia inginkan? Aku menggelengkan kepala dan berdiri dari bangku taman. Aku tidak ingin pikiranku dipenuhi oleh mereka lagi. Aku sudah cukup terluka. Dan sekarang waktunya untuk fokus pada diriku sendiri. Aku ingin pulang ke apartemen Lila, mandi air hangat, dan mencoba menenangkan pikiranku. Namun, ketika aku baru berjalan beberapa langkah,
ponselku kembali bergetar. Aku melirik layar dan melihat nama yang sangat tidak ingin kulihat saat ini. Mas Rudi. Aku menghela napas dalam-dalam. Aku bisa saja mengabaikannya seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi kali ini aku ingin mendengar apa yang ingin ia katakan. Aku ingin tahu sejauh mana ia akan berusaha berbohong atau membela dirinya sendiri. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengangkat telepon itu. Halo. Hening sejenak di seberang sana sebelum akhirnya suara yang dulu begitu kucintai terdengar. Dinda, akhirnya kamu angkat juga. Suaranya terdengar lelah, penuh dengan sesuatu yang hampir seperti penyesalan. Tapi aku tidak akan terjebak lagi. Aku sudah cukup menderita karena suaranya yang manis dan kata-katanya yang penuh kebohongan. Ada apa, Mas? Tanyaku dingin. Aku ingin bicara. Kita sudah bicara. Aku sudah bilang aku ingin cerai. Aku tahu, katanya cepat. Tapi ini bukan tentang kita. Ini tentang Ria. Aku mendengus. Jadi benar. Ini tentang wanita itu. Aku hampir saja menutup telepon. Tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku bertahan. Apa yang terjadi? Tanyaku akhirnya. Mas Rudi terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab. Suaranya terdengar semakin kacau. Aku tahu kamu pasti sudah mendengar dari Ria kalau aku seolah-olah tidak bertanggung jawab. Aku tidak pernah berniat meninggalkan Ria. Aku tidak siap dengan semua ini. Aku tertawa kecil, penuh sarkasme. Oh, jadi sekarang kamu tidak siap? Setelah menghancurkan pernikahan kita, setelah memilih dia di atas aku, sekarang kamu baru sadar kalau kamu tidak siap. Dinda, dengarkan aku. Tidak, Mas. Kamu yang harus mendengarkan, potongku tajam. Dulu, aku menangis dan memohon agar kamu memberi aku kesempatan untuk menjadi ibu dari anakmu. Tetapi kamu menolakku mentah-mentah. Sekarang, setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu malah lari? Kamu pikir aku akan bersimpati? Aku bisa mendengar napasnya yang berat di seberang sana. Aku tidak meminta simpati, Din. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ria terus menekan aku. Dia ingin aku menikahinya, tapi aku belum siap. Aku menggelengkan kepala, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Lucu. Dulu kamu bilang kamu mencintainya, bahwa dia adalah segalanya untukmu. Tapi sekarang, kamu baru sadar bahwa kamu tidak ingin menikahinya. Mas Rudi tidak menjawab. Mungkin karena ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk membela dirinya sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku lelah. Lelah dengan semua kebohongan dan pengecutan ini. Mas, aku sudah tidak peduli lagi. Kamu dan Ria membuat pilihan kalian sendiri. Sekarang hadapi konsekuensinya. Aku langsung menutup telepon sebelum ia bisa berkata lebih banyak lagi. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak kebohongan atau alasan. Aku sudah cukup menderita, dan aku tidak akan membiarkan mereka menyeretku kembali ke dalam masalah mereka. Aku berjalan lebih cepat, ingin segera sampai di apartemen. Saat aku masuk dan melihat Lila duduk di sofa dengan wajah khawatir, aku langsung menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Dinda, kamu kenapa? Tanyanya pelan. Aku menatapnya, lalu menghembuskan napas panjang. Mas Rudi menelpon. Dia bilang dia tidak siap menikahi Ria. Lila mengerutkan kening, lalu tiba-tiba tertawa sinis. Serius? Pria brengsek itu benar-benar pengecut. Ya. Aku mengangguk. Dan sekarang Ria panik karena dia merasa ditinggalkan. Lila mencibir. Bagus. Itu karma mereka. Aku tidak bisa menyangkal bahwa dalam hatiku, ada sedikit rasa puas melihat bagaimana keadaan mereka berantakan. Bukan karena aku ingin mereka menderita, tetapi karena ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Apa kamu merasa lebih baik?
Tanya Lila setelah beberapa saat. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Entahlah. Aku tidak merasa senang. Tapi aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa bebas. Lila tersenyum dan merangkulku. Itu yang terpenting. Kamu akhirnya bisa melangkah maju tanpa mereka. Aku membalas senyumnya. Mungkin benar. Ini adalah awal dari kebebasanku. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen Lila, membiarkan angin malam membelai wajahku. Langit gelap tanpa bintang, mencerminkan kekosongan yang masih bersemayam di dalam hatiku. Aku telah mengambil keputusan besar untuk menceraikan Mas Rudi, dan aku tidak menyesalinya. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian dari diriku yang masih berusaha menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini. Dulu, ketika aku masih bersama Mas Rudi, hidupku memiliki ritme yang jelas. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan untuknya, menemaninya berbicara tentang pekerjaannya, lalu menghabiskan malam bersamanya, bahkan jika hanya sekadar menonton televisi dalam diam. Sekarang, semua itu telah berakhir. Tidak ada lagi peran sebagai seorang istri yang harus kupenuhi. Tidak ada lagi seseorang yang harus kupikirkan selain diriku sendiri. Suara pintu balkon yang terbuka membuatku menoleh. Lila datang dengan membawa 2 cangkir teh hangat, lalu menyerahkan satu kepadaku. Aku menerimanya dengan senyum tipis sebelum menyesapnya perlahan. Hangatnya teh meresap ke dalam tubuhku, memberi sedikit ketenangan di tengah gejolak pikiranku. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Lila, menatapku dengan penuh perhatian. Aku terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku belum tahu, Li. Aku tahu aku tidak bisa terus tinggal di sini. Meskipun aku sangat berterima kasih padamu karena sudah menampungku. Aku harus mencari tempat sendiri, memulai hidup baru. Lila mengangguk, lalu menatapku dengan tatapan yang lebih serius. Dan pekerjaan? Apa kamu sudah memikirkan sesuatu? Aku menggigit bibirku. Sejujurnya, aku belum terlalu memikirkan soal itu. Selama ini, aku terbiasa mengurus rumah tangga, menjadi istri yang selalu ada untuk suaminya. Sekarang, aku harus mencari cara untuk mandiri secara finansial. Aku tidak ingin bergantung pada siapapun lagi. Aku akan mengurus perceraian dan mungkin akan mencoba kembali bekerja, jawabku akhirnya. Tapi aku belum tahu harus mulai dari mana. Lila tersenyum, lalu menepuk pundakku dengan lembut. Kamu pasti bisa. Aku yakin. Aku tersenyum tipis. Aku ingin percaya bahwa aku bisa, tetapi ketakutan selalu menghantui. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika hidupku setelah ini justru lebih sulit daripada sebelumnya? Namun, di balik semua ketakutan itu, ada juga semangat baru yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku telah melepaskan diri dari belenggu pernikahan yang penuh kebohongan. Dan kini aku memiliki kesempatan untuk membangun kembali hidupku dengan caraku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya berantakan, aku tidur dengan perasaan sedikit lebih ringan. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mulai mencari pekerjaan. Aku membuka laptop dan mulai mencari lowongan yang sesuai dengan kemampuanku. Aku pernah bekerja sebelum menikah. Tetapi setelah bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga, aku merasa sedikit canggung untuk kembali ke dunia kerja. Saat sedang fokus menelusuri situs pencarian kerja, ponselku berbunyi. Aku melirik layar dan melihat nama yang tidak ingin kulihat lagi. Mas Rudi. Aku menghela napas panjang. Kenapa dia masih mencoba menghubungiku? Bukankah semuanya sudah jelas? Aku hampir saja mengabaikan panggilan itu, tetapi akhirnya aku memutuskan untuk mengangkatnya, hanya untuk memastikan bahwa ini adalah terakhir kalinya aku berbicara dengannya. Apalagi, Mas? Tanyaku dingin. Dinda, aku mohon, bisa kita bicara sebentar? Suaranya terdengar lelah dan putus asa, tetapi aku tidak lagi terpengaruh.
Aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tolong, hanya sebentar. Aku janji ini terakhir kalinya aku meminta waktu darimu. Aku diam sejenak, mempertimbangkan. Aku tidak ingin berurusan dengannya lagi, tetapi di sisi lain, aku juga ingin tahu apa yang membuatnya masih terus menghubungiku. Baiklah, kataku akhirnya. Aku beri waktu 15 menit. Temui aku di taman dekat apartemen Lila dalam 1 jam. Aku menutup telepon sebelum ia bisa berkata lebih banyak. 1 jam kemudian, aku duduk di bangku taman dengan tangan terlipat di dada. Aku menatap ke kejauhan, mencoba menenangkan pikiranku sebelum Mas Rudi tiba. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku sudah benar-benar selesai dengan semua ini. Tidak lama kemudian, aku melihatnya datang dengan wajah kusut dan mata yang terlihat kurang tidur. Aku menatapnya tanpa ekspresi saat ia duduk di sebelahku. Apa yang mau kamu bicarakan? Tanyaku langsung. Mas Rudi mengusap wajahnya dengan tangan, lalu menghela napas berat. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku tahu aku menghancurkan semuanya. Tapi Dinda, aku benar-benar kehilangan arah sekarang. Aku mengangkat alis. Dan itu urusanku. Ia terdiam sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku tertawa kecil, tanpa humor. Menyesal? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu mengkhianatiku, lalu meninggalkan wanita yang sudah kamu hamili? Kamu pikir permintaan maaf bisa mengubah segalanya? Mas Rudi menunduk. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar hancur sekarang. Ria, dia semakin menuntutku untuk menikahinya. Aku tidak siap, Dinda. Aku tidak siap untuk menjadi ayah. Aku menggelengkan kepala, merasa muak dengan kata-katanya. Lalu kenapa kamu dulu begitu ingin mempertahankan anak itu? Kenapa kamu lebih memilih dia daripada aku? Aku tidak tahu. Aku pikir aku bisa, tapi ternyata aku salah. Suaranya hampir berbisik. Aku menatapnya lama, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Tetapi yang kulihat hanyalah seorang pria yang telah membuat pilihan yang salah dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Aku tidak peduli, Mas, kataku akhirnya. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Sekarang, hadapi saja. Aku berdiri dari bangku tanpa menunggu jawabannya. Aku telah membuang cukup banyak waktu untuk seseorang yang tidak pantas. Aku tidak akan membiarkan dirinya yang hancur menarikku kembali ke dalam kehancuran yang sama. Saat aku berjalan meninggalkan taman, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mas Rudi boleh saja hancur, tetapi aku akan bangkit. Aku akan menjalani hidup baruku tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Ada sedikit kegugupan di hatiku. Tapi di saat yang sama, ada juga secercah harapan yang mulai tumbuh. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pernikahan yang penuh kepalsuan, akhirnya aku benar-benar siap untuk melangkah maju. Aku duduk di tepi tempat tidur, membiarkan sinar matahari masuk melalui jendela kamar apartemen Lila. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menyerap energi baru dari udara pagi. Aku sudah membuat keputusan. Dan kali ini aku tidak akan membiarkan rasa takut atau keraguan menghalangi jalanku. Hari ini, aku akan melamar pekerjaan. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari mencari lowongan yang sesuai, akhirnya aku menemukan beberapa posisi yang cocok dengan latar belakang pendidikanku. Aku tidak bisa lagi mengandalkan siapapun untuk menghidupiku. Dulu, aku selalu berpikir bahwa menjadi istri yang setia sudah cukup. Aku percaya bahwa suamiku akan selalu ada untukku, melindungiku, dan memastikan aku tidak kekurangan apapun. Tapi kenyataannya, hidup tidak berjalan seperti itu. Sekarang aku harus berdiri di atas kakiku sendiri.
Saat aku tiba di gedung kantor tempat wawancara diadakan, aku merasakan jantungku berdebar lebih kencang. Sudah lama sekali sejak aku terakhir kali duduk di ruang wawancara. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Seorang resepsionis menyambutku dengan ramah dan memintaku menunggu di ruang tunggu. Aku duduk dengan tangan yang sedikit gemetar, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Di sekitarku, ada beberapa pelamar lain yang juga menunggu giliran. Aku melirik mereka sekilas, bertanya-tanya apakah mereka juga merasakan kegugupan yang sama denganku. Setelah beberapa menit, seorang wanita berpenampilan profesional memanggil namaku. Aku berdiri, mengangkat dagu, dan mengikuti langkahnya ke dalam ruang wawancara. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasanku, dan aku harus melaluinya dengan percaya diri. Saat aku duduk di hadapan pewawancara, aku mengingat kembali semua pengalaman yang pernah kumiliki. Aku berbicara dengan tenang, menjelaskan kemampuanku, dan berusaha memberikan kesan terbaik. Beberapa pertanyaan yang diajukan cukup sulit, tapi aku menjawabnya dengan jujur dan penuh keyakinan. Setelah sekitar 30 menit, wawancara pun berakhir. Sang pewawancara mengangguk dengan senyum ramah. "Terima kasih, Dinda. Kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari ke depan." Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih sebelum keluar dari ruangan. Begitu aku keluar dari gedung, aku menghela napas panjang. Entah aku diterima atau tidak, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku telah mengambil langkah pertama. Saat aku pulang ke apartemen, aku melihat Lila sudah menungguku dengan penuh antusiasme. "Bagaimana? Lancar?" Aku mengangguk dan tersenyum. "Ya, aku rasa begitu. Sekarang tinggal menunggu hasilnya." Lila mengangkat 2 jempol. "Aku yakin kamu pasti diterima." Aku tertawa kecil, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak perceraianku, aku merasa hidupku memiliki arah yang jelas. Aku tidak lagi terjebak dalam kesedihan atau kemarahan. Aku telah menemukan tujuan baru dalam hidupku. Namun, di saat aku mulai merasa lebih baik, ponselku kembali bergetar. Aku melihat layar dan merasa dadaku kembali sesak. Nama yang muncul di layar itu bukan Mas Rudi, melainkan Ria. Aku menatap ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Kenapa Ria meneleponku? Apalagi yang ia inginkan dariku? Aku sempat ragu apakah harus mengangkatnya atau tidak. Tapi pada akhirnya, aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. "Dinda, tolong bantu aku." Suara Ria terdengar bergetar, penuh kepanikan. Aku mengerutkan kening. "Ada apa?" Aku tidak tahu harus kemana lagi. Mas Rudi, dia benar-benar meninggalkan aku." Aku terdiam. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Mas Rudi bukan pria yang bisa diandalkan. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Tapi mendengar langsung dari Ria, aku merasa ada perasaan aneh di dalam hatiku. Apakah aku harus peduli? "Aku tidak bisa membantumu, Ria," jawabku akhirnya dengan nada datar. "Tolong, Dinda. Aku hamil dan aku tidak punya siapa-siapa lagi." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku ingin membalasnya dengan kata-kata pedas, ingin mengingatkannya bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi di sisi lain, aku tahu bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin tetap menjaga jarak, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan seseorang yang sedang hancur. Aku menutup mata dan berpikir, apakah aku akan tetap berjalan maju tanpa menoleh ke belakang? Ataukah aku akan membiarkan diriku kembali terseret dalam masalah yang bukan lagi urusanku? Aku tahu ini adalah ujian bagi diriku sendiri. Apakah aku benar-benar sudah bebas dari masa lalu? Atau masih ada bagian dari diriku yang terikat pada luka lama? Aku harus membuat keputusan. Dan kali ini,
Aku harus memilih dengan hati-hati. Aku duduk di sofa apartemen, memandangi ponsel yang masih kugenggam erat di tanganku. Suara Ria masih terngiang di kepalaku, memohon pertolonganku dengan nada penuh kepanikan. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Sejujurnya, aku bisa saja mengabaikannya. Aku tidak punya kewajiban sedikit pun untuk menolongnya. Dia adalah wanita yang merebut suamiku, mantan suamiku sekarang, dan dengan sadar memilih untuk menghancurkan pernikahanku. Namun, di sisi lain, aku juga tahu bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiranku. Ini bukan urusanku, bukan tanggung jawabku. Aku sudah terlalu lama membiarkan diri terseret dalam kehidupan Mas Rudi dan Ria. Aku sudah berusaha membangun kembali hidupku, mencari pekerjaan, dan menghapus bayang-bayang masa lalu. Lalu kenapa aku masih tergoda untuk peduli? Kenapa aku tidak bisa sepenuhnya menutup hati terhadap penderitaan Ria? Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya menekan tombol panggil kembali. Ponselku hanya berdering sekali sebelum suara Ria kembali terdengar di ujung sana. Dinda. Suaranya parau, terdengar seperti seseorang yang baru saja menangis. Di mana kamu sekarang? Tanyaku dengan nada datar. Aku masih belum tahu apakah ini keputusan yang tepat, tapi aku ingin mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi. Aku di rumah. Mas Rudi pergi 3 hari yang lalu dan tidak kembali. Aku mencoba menghubunginya, tapi dia tidak menjawab. Aku ke kantornya, tapi dia tidak ada di sana. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku menghela napas lagi. Skenario ini tidak mengejutkanku. Aku sudah lama mengenal Mas Rudi. Dia adalah tipe pria yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saat dia sudah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan pergi begitu saja, tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Kenapa kamu menghubungiku? Tanyaku akhirnya. Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Suaranya pecah di tengah kalimat. Keluargaku tidak mau tahu setelah tahu aku hamil tanpa pernikahan. Teman-temanku menjauh karena mereka berpikir aku merebut suami orang. Aku sendirian, Dinda. Aku tidak tahu harus kemana. Aku menggigit bibir, merasa dilema. Aku bisa merasakan keputusasaan dalam suaranya. Dan meskipun aku masih menyimpan luka karena pengkhianatan yang dia lakukan, aku tidak bisa menutup mata terhadap penderitaannya. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak tahu. Aku hanya butuh seseorang yang bisa mendengarkan. Aku takut, Dinda. Aku menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai mendung. Ada perasaan aneh di dadaku, bukan lagi kemarahan, tapi lebih kepada rasa iba. Aku tahu Ria bukanlah korban yang tak bersalah. Dia membuat pilihan yang salah, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Tapi tetap saja, aku tidak bisa benar-benar menikmati penderitaannya seperti yang mungkin orang lain lakukan jika berada di posisiku. Aku berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku bisa menemuimu sebentar." Ria terdengar terkejut. "Benarkah?" Aku tidak menjanjikan apapun. Aku hanya ingin mendengar langsung darimu. Aku akan ke tempatmu dalam 1 jam. Aku menutup telepon sebelum dia bisa berkata lebih banyak. Hatiku masih diliputi kebingungan. Aku tidak yakin apakah ini adalah keputusan yang tepat, tapi satu hal yang pasti, aku harus melakukannya, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin tahu apakah aku benar-benar sudah bebas dari masa lalu ini, atau masih ada bagian dari diriku yang terjebak di dalamnya. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan rumah kontrakan kecil yang Ria tempati. Aku mengetuk pintu pelan, dan tak lama kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan sosok Ria yang tampak jauh lebih kurus dan lelah daripada terakhir kali aku melihatnya. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan rambutnya terlihat berantakan. Dia benar-benar terlihat hancur. "Masuklah," katanya lirih,
lalu mundur ke dalam rumahnya. Aku melangkah masuk, melihat sekeliling. Rumah ini kecil dan sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu pernah dinikmati Ria bersama Mas Rudi. Tidak ada barang-barang mahal, tidak ada perabotan elegan. Semua terlihat biasa saja, bahkan sedikit berantakan. Aku duduk di sofa usang di ruang tamu, sementara Ria duduk di seberangku. Dia menunduk, menggenggam tangannya sendiri dengan gugup. Aku menunggunya berbicara lebih dulu, memberikan waktu baginya untuk mengumpulkan keberanian. "Dinda, aku tahu aku salah," katanya akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan. "Aku tahu aku tidak pantas meminta pertolongan darimu. Aku tidak punya pilihan lain." Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Mas Rudi benar-benar pergi. Aku sudah mencoba mencarinya kemana-mana. Aku bahkan pergi ke rumah orang tuanya, tapi mereka bilang dia tidak ada di sana. Aku benar-benar ditinggalkan." Matanya mulai berkaca-kaca. Dan aku tidak tahu bagaimana harus bertahan sendirian dengan bayi ini. Aku menatapnya lama. Ada bagian dari diriku yang ingin berkata, "Bukankah ini yang kamu inginkan?" Tapi aku tahu kata-kata itu tidak akan membawa kebaikan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Kamu sendiri yang memilih jalan ini, Ria. Dulu aku memperingatkanmu tentang Mas Rudi. Aku bilang padamu bahwa dia bukan pria yang bisa diandalkan. Tapi kamu tetap memilihnya. Kamu tetap menghancurkan rumah tanggaku demi pria seperti dia." Ria mengangguk pelan, air matanya mulai mengalir. Aku tahu aku bodoh. Aku pikir dia benar-benar mencintaiku. Aku pikir dia akan bertanggung jawab. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan meninggalkanku seperti ini. Aku menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa kasihan, tapi di saat yang sama, aku juga tahu bahwa ini adalah pelajaran yang harus dia terima. Tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan kita, terutama jika kita membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanyaku. Ria mengusap air matanya. "Aku tidak tahu. Aku hanya ingin bertahan. Aku akan mencari pekerjaan. Aku akan melakukan apapun untuk membesarkan anak ini." Aku mengangguk pelan. Itu adalah pilihan yang baik. Aku bangkit dari dudukku, merasa sudah cukup mendengar semuanya. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa aku akan terus ada untuknya, tapi aku juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Aku tidak ingin menjadi orang yang kejam, tapi aku juga harus melindungi diriku sendiri. "Dinda." Ria memanggilku sebelum aku pergi. Aku menoleh. "Terima kasih, karena masih mau mendengarkan aku." Aku tersenyum tipis, lalu berjalan keluar dari rumah itu. Aku tidak tahu apakah aku sudah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan diriku terjebak di dalamnya lagi. Aku berjalan menyusuri trotoar dengan langkah pelan. Hati dan pikiranku terasa berat setelah pertemuanku dengan Ria. Aku mengira bahwa aku akan merasa puas melihatnya menderita setelah semua yang telah dia lakukan padaku. Tapi kenyataannya, tidak ada rasa puas itu. Tidak ada kebahagiaan yang kurasakan melihatnya hancur. Justru, ada perasaan kosong yang sulit kujelaskan. Aku berhenti di depan sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan. Tanpa berpikir panjang, aku masuk dan memesan segelas cappuccino. Aku butuh waktu untuk merenung, untuk memahami perasaan-perasaan yang terus berkecamuk dalam diriku. Setelah menerima minumanku, aku memilih duduk di sudut ruangan, jauh dari pelanggan lain. Aku menatap keluar jendela, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang dengan kehidupan mereka masing-masing. Mereka semua memiliki kisah, perjuangan, dan kesedihan mereka sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah ada di antara mereka yang pernah merasakan pengkhianatan sepertiku? Apakah ada yang pernah ditinggalkan oleh orang yang mereka percayai sepenuh hati?
Aku menghela napas panjang. Setelah sekian lama, aku masih merasa sakit. Bukan karena aku masih mencintai Mas Rudi. Tidak, perasaan itu sudah lama mati. Tapi luka yang dia tinggalkan masih ada. Pengkhianatan itu meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Aku telah berusaha keras untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa dia. Tapi mengapa ada bagian dari diriku yang masih merasa belum benar-benar bebas? Pikiranku melayang kembali ke pertemuanku dengan Ria. Wajahnya yang penuh kesedihan, matanya yang sembab karena menangis, suaranya yang bergetar saat memohon bantuan. Aku tahu dia pantas menerima akibat dari perbuatannya. Aku tahu dia harus menanggung konsekuensi dari pilihannya sendiri. Tapi melihatnya dalam keadaan seperti itu, aku tidak bisa menahan rasa iba. Aku mengambil ponsel dari tas dan membuka daftar kontak. Jari-jariku melayang di atas layar, ragu-ragu untuk mengetik pesan. Aku ingin bertanya kabarnya, ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja. Tapi mengapa aku harus peduli? Bukankah dia yang memilih jalan ini? Bukankah dia yang dulu dengan bangga merenggut suamiku dariku? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Aku tidak boleh terlalu terlibat lagi. Aku sudah cukup tersakiti, dan aku tidak ingin membuka luka lama. Aku harus fokus pada diriku sendiri, pada masa depanku. Aku meneguk cappuccinoku, mencoba menikmati rasa pahit yang menenangkan di lidahku. Aku memutuskan untuk mengalihkan pikiranku ke hal lain. Aku mengambil ponsel lagi, kali ini untuk memeriksa email. Aku berharap ada kabar baik tentang lamaran pekerjaanku. Dan disitulah aku melihatnya. Sebuah email dari perusahaan tempat aku wawancara kemarin. Aku menelan ludah, jantungku berdebar saat aku membuka email itu. Aku membaca isi pesannya dengan saksama. Dan saat aku mencapai akhir paragraf, mataku membelalak. Aku diterima. Aku menutup mulut dengan tangan, hampir tidak percaya. Ini adalah langkah besar dalam hidupku. Aku akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mandiri, untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Aku merasa campuran antara kebahagiaan, lega, dan sedikit takut. Tapi yang terpenting, aku merasa hidupku mulai bergerak maju. Aku segera menghubungi Lila. Tidak sabar ingin membagikan kabar baik ini. Dinda. Ya ampun, aku tahu kamu pasti bisa. Suara Lila terdengar penuh semangat. Aku tertawa kecil, merasa sedikit lebih ringan. Aku juga masih tidak percaya. Tapi ini benar-benar terjadi. Li. Aku akhirnya bisa mulai membangun hidupku sendiri. Dan kamu akan sukses. Aku yakin kamu akan melakukan yang terbaik, kata Lila. Kapan kamu mulai bekerja? Minggu depan, jawabku. Aku harus menyiapkan banyak hal. Kita harus merayakan ini, seru Lila. Aku akan memesankan makan malam spesial malam ini. Kamu harus menikmati kemenangan kecil ini, Dinda. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. Terima kasih, Lila. Aku benar-benar bersyukur punya sahabat sepertimu. Selalu ada untukmu, Din. Sampai nanti malam. Aku menutup telepon dengan senyum di wajahku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa harapan itu nyata. Aku merasa ada masa depan yang bisa aku capai. Sesuatu yang bisa aku perjuangkan. Saat aku berjalan pulang ke apartemen, pikiranku melayang ke masa-masa sulit setelah perceraianku. Aku teringat malam-malam ketika aku menangis sendirian, bertanya-tanya apa yang salah denganku hingga suamiku lebih memilih wanita lain. Aku ingat bagaimana aku harus berjuang menerima kenyataan, membangun kembali harga diriku yang hancur, dan mencari makna baru dalam hidupku. Namun, melihat Mas Rudi dalam keadaan seperti itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku telah menang. Bukan kemenangan dalam arti balas dendam, tapi kemenangan karena aku telah melewati fase tergelap dalam hidupku dan berhasil keluar lebih kuat. Aku tidak lagi menjadi wanita yang dulu ia tinggalkan,
yang rapuh dan penuh keraguan. Aku kini adalah seseorang yang telah bangkit dari keterpurukan. Seseorang yang menemukan kembali dirinya sendiri tanpa perlu bergantung pada siapapun. Saat memasuki apartemenku, aku langsung menjatuhkan diri di sofa, meletakkan kepalaku di sandaran, dan menutup mata. Aku mengingat percakapan terakhirku dengan Mas Rudi. Betapa ironisnya hidup ini. Dahulu, dia adalah duniamu. Segala yang kamu lakukan, kamu pikirkan, dan kamu impikan selalu berkaitan dengannya. Kini, dia hanyalah seseorang dari masa lalu yang kebetulan pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Ponselku bergetar, membuyarkan lamunanku. Aku meraihnya dari tas dan melihat nama Lila di layar. Senyum tipis terukir di bibirku. Aku benar-benar bersyukur memiliki sahabat sepertinya, yang selalu ada di setiap masa sulitku. Halo, Li, sapaku. Din, aku baru selesai kerja. Nih, kamu di rumah. Suara Lila terdengar ceria seperti biasa. Ya, aku di apartemen. Kenapa? Aku mau mampir. Aku bawa sesuatu yang enak buat kita makan. Aku juga mau cerita banyak hal. Aku terkekeh. Baiklah, aku tunggu. Beberapa puluh menit kemudian, Lila muncul di depan pintuku dengan sekotak pizza dan 2 gelas bubble tea di tangannya. Dia langsung masuk dan duduk di sofa sambil melepaskan sepatunya. Kamu nggak akan percaya apa yang aku dengar hari ini, katanya sambil meletakkan pizzanya di meja. Aku mengernyit penasaran. Apa? Ria ternyata sekarang benar-benar jatuh miskin. Dia bahkan sampai menjual perhiasannya untuk bertahan hidup, kata Lila dengan nada penuh antusias. Aku terdiam sejenak. Jadi bukan hanya Mas Rudi yang jatuh, tapi Ria juga? Karma benar-benar bekerja dengan caranya sendiri. Kamu nggak kaget? Lila mengernyit melihat reaksiku yang datar. Aku menghela napas dan mengambil 1 potong pizza. Aku sudah bertemu dengan Mas Rudi beberapa hari lalu. Aku juga menemui Ria. Kalau dilihat-lihat mereka memang sengsara. Mata Lila membesar. Serius? Dan kamu nggak cerita ke aku? Aku mengangkat bahu. Aku hanya merasa itu bukan sesuatu yang perlu kubahas lagi. Aku sudah tidak peduli. Lila menatapku lekat-lekat, lalu tersenyum bangga. Kamu benar-benar sudah move on, Din. Aku suka melihatmu seperti ini. Aku tersenyum kecil. Aku sudah cukup lama membiarkan mereka memengaruhi hidupku. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri. Lila mengangkat gelas bubble tea-nya. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk kehidupan baru yang lebih baik. Aku ikut mengangkat gelasku dan menepukkannya ringan ke gelas Lila. Aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Hidupku masih panjang, dan aku tidak akan lagi membiarkan masa lalu membelengguku. Aku telah memenangkan pertarunganku, dan kini, aku siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan yang menyelimuti dadaku. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Biasanya, saat aku membuka mata, ada kegelisahan yang menyelinap, entah itu tentang masa lalu atau tentang ketakutan akan masa depan. Tapi hari ini, tidak ada lagi beban itu. Aku merasa seperti seseorang yang akhirnya berhasil melepaskan rantai yang selama ini mengikatnya. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela, membuka tirai untuk membiarkan cahaya matahari masuk. Sinar keemasan menerpa wajahku, menghangatkan kulitku. Aku tersenyum kecil. Mungkin ini pertanda baik. Hidupku benar-benar sedang berubah. Setelah mandi dan bersiap-siap, aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam di tangan. Aku membuka laptopku dan mulai membaca ulang email dari perusahaan tempatku diterima bekerja. Minggu depan, aku akan memulai babak baru dalam hidupku. Tidak lagi sebagai seorang istri yang dikhianati, tidak lagi sebagai wanita yang ditinggalkan,
tapi sebagai individu yang mandiri dan siap menghadapi dunia. Aku menatap layar laptop dengan perasaan campur aduk. Dulu, aku selalu takut melangkah sendiri. Aku terbiasa bergantung pada Mas Rudi, mempercayakan kebahagiaanku padanya, berpikir bahwa hidupku akan sempurna selama aku bersamanya. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaanku tidak seharusnya bergantung pada orang lain. Aku sendiri yang harus menciptakannya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku membuka pesan itu dengan alis sedikit berkerut. Dinda, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku tidak pantas memohon padamu, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal atas semua yang telah kulakukan. Hidupku sekarang berantakan, dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak berharap kamu memaafkanku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Oh Rudi. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dulu, mungkin aku akan merasa puas melihatnya menderita. Mungkin aku akan merasa bahagia mengetahui bahwa dia akhirnya merasakan apa yang dulu aku rasakan. Tapi sekarang, aku hanya merasa hampa. Aku tidak membalas pesannya. Aku tidak lagi peduli pada penyesalannya, karena itu tidak akan mengubah apapun. Luka yang dia tinggalkan di hatiku telah membuatku menjadi lebih kuat. Aku telah belajar untuk berdiri sendiri, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu hanya karena seseorang datang membawa kata-kata penyesalan. Aku menghapus pesan itu tanpa berpikir dua kali. Lalu, aku kembali fokus pada pekerjaanku. Hidup terus berjalan, dan aku tidak akan membuang waktuku lagi untuk orang yang tidak layak. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang berjalan di sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli perlengkapan kerja, aku melihat seorang wanita duduk sendirian di bangku dekat taman kecil di dalam mall. Wajahnya tampak lelah, rambutnya kusut, dan bajunya tampak lusuh. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali siapa dia. Ria. Aku hampir tidak mempercayai mataku. Wanita yang dulu selalu tampil glamor dengan pakaian mahal dan riasan sempurna, kini tampak seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ada kantung mata yang jelas di bawah matanya, menunjukkan bahwa dia mungkin kurang tidur atau terlalu banyak menangis. Aku berhenti sejenak, mempertimbangkan apakah aku harus menghampirinya atau tidak. Bagian dalam diriku berkata bahwa aku tidak seharusnya peduli. Dia adalah orang yang dulu dengan bangga merebut suamiku, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Dia adalah wanita yang dulu menertawakanku saat aku terluka. Tapi bagian lain dari diriku berkata bahwa aku sudah melangkah terlalu jauh untuk masih menyimpan dendam. Aku tidak lagi orang yang sama seperti dulu. Dengan langkah mantap, aku berjalan mendekatinya. Ria tampak terkejut saat melihatku. Dia menatapku dengan ekspresi campuran antara malu, takut, dan mungkin sedikit harapan. Dinda, suaranya nyaris berbisik. Aku mengangguk kecil. Hai, Ria. Dia menundukkan kepala, tidak berani menatapku langsung. Aku tahu aku pantas menerima ini semua. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan sekarang aku merasakan sendiri bagaimana rasanya. Aku menghela napas. Aku tidak datang ke sini untuk menghakimimu, Ria. Dia mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Kamu lihat sendiri aku kehilangan segalanya. Din, aku berpikir, apakah ini yang dulu kamu rasakan saat Rudi meninggalkanmu? Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, dan itu menyakitkan. Ria menutup wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar. Aku minta maaf, Dinda. Aku benar-benar minta maaf. Aku menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku bisa saja membalasnya dengan kata-kata pedas. Bisa saja menertawakannya karena akhirnya merasakan sendiri karma yang dia ciptakan. Tapi untuk apa? Itu tidak akan mengubah apapun. Jadi, aku hanya berkata, aku sudah memaafkanmu, Ria.
Dia menatapku dengan mata penuh air mata, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Aku melanjutkan, aku memaafkanmu bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena aku tidak ingin membawa kebencian itu dalam hidupku lagi. Aku sudah selesai dengan semua ini. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku. Ria terisak, dan aku tahu, di dalam hatinya, kata-kataku telah menghantamnya dengan keras. Aku bangkit berdiri, bersiap untuk pergi. Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu, Ria. Aku benar-benar berharap kamu bisa memperbaiki hidupmu. Dia mengangguk pelan, masih terisak. Aku tidak menunggu jawaban lebih lama. Aku melangkah pergi dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Saat aku keluar dari mal dan menatap langit biru di atas sana, aku menyadari sesuatu. Aku telah memenangkan peperangan ini, bukan karena aku melihat mereka jatuh, tapi karena aku telah berhasil bangkit. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi memikirkan pembalasan. Aku telah melangkah maju, dan tidak ada yang bisa menarikku kembali.